Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada pemirsa sekalian. Semoga Allah memberikan rahmat, inayah, hidayah kepada kita sehingga di bulan Ramadan kali ini kita bisa mengupayakan menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah yang kadang kita itu perlu mengkaji ulang, yakni tentang tujuan hidup kita. Diumpamakan sebagai peta jalan. Ketika kita itu hidup tidak memiliki tujuan, kadang terombang-ambing, kadang tidak tahu di mana tujuan akan berakhir. Itu sangat membahayakan. Kalau dalam istilah guru saya itu loss of adab. Jadi semua berorientasi pada sesuatu yang tidak hakiki. Permisalan, analoginya ketika kita ingin berjalan dengan tujuan Bandung, ternyata peta jalan yang kita miliki adalah Jogja. Itu semakin kita berusaha, semakin kita tidak sampai tujuan. Semakin kita kerja keras pun, semakin menjauhkan dari tujuan. Maka orientasi hidup kita itu apa sih? Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya itu bahagia di dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita hidup yang sekali ini kita tidak bisa merasakan bahagia. Bahagia itu mudah dan sederhana. Dan kuncinya juga tidak rumit. Justru yang merumitkan kunci dan rumus itu kita sendiri. Permisalan, ketika orang tidak punya uang, itu mengibaratkan bahagia itu kalau punya uang 100 juta. Kan sulit. Kalau kita punya uangnya hanya 10 juta, 1 juta, apakah tidak boleh bahagia? Justru itu yang menyebabkan kita itu mendefinisikan bahagia itu tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, marilah kita berbahagia, menyambut dan juga melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Seperti ibu bapak yang sudah menikah lama dan punya banyak kenangan di masa lalu, bisa jadi sekarang itu ada hal yang kurang, ada hal yang tidak sesuai, itu perlu kembali lagi ke orientasi pernikahan kita. Kalau kita kembali ke masa lalu, bisa jadi hal-hal yang kecil itu bisa bermanfaat untuk dikaji kembali. Semisal, ada pasangan muda-mudi yang baru menikah, itu mempermasalahkan kebiasaan yang berbeda. Contohnya, membuka pintu, biasanya membuka pintu langsung ditutup kembali. Ternyata pasangan kita membuka pintu dibiarkan saja, padahal ruangannya ber-AC. Itu jadi masalah kalau kita tidak mewajarkan bahwa masalah yang sifatnya kecil itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi memahami ternyata jadi kuncinya, kunci kebahagiaan dalam berhubungan. Begitu. Semoga hadirin sekalian diliputi kebahagiaan, karena bahagia kunci bersyukur, kunci bersabar. Di mana kunci keduanya adalah menghimpun kita ke dalam nikmat di mana yang Allah ridhoi, setelah kita dihimpun kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada hati kita untuk bahagia melihat takdir baik orang lain. Karena ketika kita bahagia melihat kebahagiaan orang lain, itu kunci yang berikutnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingat kata-kata Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modernnya, sepertiga manusia itu tersusun dari air, tapi tidak kita pernah jumpai manusia itu menjadi air. Jadi sejatinya semuanya itu sudah terukur, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran yang sesuai, termasuk jenis kebahagiaan yang perlu kita syukuri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.